atau fakta yang membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya, artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Biasanya, artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin, surat kabar, media sosial, kanal digital, dan lain sebagainya. Next. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bernadine. Oke, jenis yang keempat ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data, serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper ini juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisan dan pembahasannya berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Next. Oke, selanjutnya ada tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Teknisnya sama seperti skripsi, hanya saja tesis ini dikemukakan untuk mahasiswa bergelar S2. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi ini merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 5. Balik lagi ke slide yang pertama. Silakan, apakah ada pertanyaan dari temannya yang dibahas di sini adalah karya tulis ilmiah ya? Ya, oke, slide pertama, apa itu namanya karya tulis ya, ilmiah. Terus slide kedua, apa itu karya tulis ilmiah ya? Kalau sistematikanya ada nggak? Disampaikan nggak tadi? Apa itu namanya? Bagaimana menulis karya tulis ilmiah itu isinya atau komponennya itu apa saja?
Ya, kelompok 5. Dengar ya suara saya ya? Iya, Bu. Mm-mm. Nah, bagaimana sih menulis karya tulis ilmiah? Ya, pengertiannya. Oke, secara ilmiah. Oke, terus lanjut. Contohnya ada nggak? Kalau buat contoh itu di kelompok selanjutnya, Bu. Oh, kelompok selanjutnya ada lagi ya? Kelompok berapa? 6. Iya, Bu, kelompok 6. Oke, jadi dalam karya tulis ilmiah ini, karya penelitian itu tujuannya mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi seni ya. Sumbernya kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman penelitian, pengetahuan orang lain, dan disajikan secara fakta tulisan. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, karya tulis, karakteristik, sifat. Oke, terus. Oke, pengertian karya tulis. Oke, mengembangkan ilmu. Oke, terus lanjut. Ya, ini beberapa ahli ya, menurut beberapa ahli. Terus selanjutnya, fungsi karya tulis ilmiah. Ya, explanation berarti menjelaskan ya. Prediksi berarti memprediksi, mengontrol, mengawasi, mengoreksi. Oke, terus selanjutnya. Manfaat karya tulis ilmiah. Oke, lanjut. Mengembangkan kemampuan membaca, mengerti, menggabungkan. Oke, terus selanjutnya. Mengenalkan penulis, membentuk budaya akademik, menulis, memperoleh. Oke, terus lanjut. Ya, oke, terus lanjut. Ya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ya, makalah. Ya.
Oke, yang kedua artikel. Oke. Oke, terus skripsi, terus paper, terus tesis. Disertasi, oke, terus oke, oh ya udah. Ini berarti kelompok 5 baru membahas mengenai karya tulis ilmiah ya. Itu apa, karakteristiknya apa saja. Nah, di situ kalau melihat tadi kan jenis-jenis karya tulis ilmiah kan ada artikel ya, makalah, artikel, paper, skripsi gitu. Kalau menurut kelompok 5 artikel dengan paper apa bedanya? Ya, tadi kan ada ya, paper, artikel, terus apa gitu, makalah ya, makalah udah sering lah ya. Skripsi, kalau skripsi kan untuk sarjana nanti, tesis untuk S2, disertasi S3. Kalau misalnya ya apa yang kalian tulis tadi, apa sih perbedaannya paper dengan artikel? Ibu izin menjawab. Kalau artikel itu dia tujuannya untuk memberikan informasi. Jadi karena tujuan tersebut, maka dalam penulisannya itu dilandasi fakta. Dan umumnya artikel itu memiliki jumlah kata yang jauh lebih sedikit. Kalau misalkan paper itu lebih sering digunakan untuk melatih kemampuan menulis mahasiswa. Hal tersebut digunakan supaya mahasiswa mampu mengungkapkan pemikiran secara ilmiah atas karya ilmiah atau tulisan lainnya. Perbedaannya ada di mana tuh? Sama-sama karya tulis ilmiah ya? Iya, sama-sama karya tulis ilmiah, cuman mungkin tujuannya beda. Kalau artikel itu buat memberikan informasi, kalau paper itu melatih kemampuan mahasiswa. Kalau paper tadi itu ringkasan dari penelitian yang sudah dibuatkan ya. Hampir mirip sih istilahnya. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada pertanyaan lagi dari teman-temannya? Masih ada kelompok selanjutnya ya? Kelompok berapa? Masih ada kelompok 6, kelompok terakhir, Bu. Oh, kelompok 6, kelompok terakhir. Apakah sudah siap sekarang kelompok 6? Belum, Ibu. Oh, belum. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan nggak buat ini buat kelompoknya? Kelompok 5. Oke, kalau nggak ada silakan di stop. Oke, terima kasih kelompok 5. Nanti hari Rabu kita lanjutkan kelompok 6. Cuman nanti adalah yang terakhir, tugas proyek yang terakhir itu ya. Nanti kalian membuat, jadi UAS-nya diambil dari tugas yang terakhir ini. Jadi nanti tidak ada apa itu namanya? Tidak ada UAS ya. UAS-nya itu proyek. Proyeknya itu berupa membuat paper, membuat apa itu karya tulis ilmiah ya.
membuat karya tulis ilmiah. Jadi merancang mini riset ya terkait permasalahan lingkungan di sekitar lokasi tempat tinggal atau sembarang atau sesuai dengan bidang ilmu kalian ya. Nah, ini nanti membuat semacam karya tulis ilmiah. Jadi nanti isinya itu ada latar belakang, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran daftar pustaka. Nah, di sini laporan menggunakan time New Roman 12 spasi 1,5. Kemudian kriteria penilaiannya, penilaian tugas ini meliputi penggunaan referensi. Jadi bagaimana kalian menulis referensi, dulu di awal-awal kan sudah ada ya penulisan daftar pustaka, dan lain-lain. Kemudian dukungan teori, jadi kalian bisa mengambil jurnal-jurnal, artikel-artikel yang terkait. Cuman jangan mengambil di blog gitu ya, itu tidak valid kalau kalian menulis karya ilmiah mengambil itu, tapi mengambil dari jurnal, dari artikel yang valid. Kemudian pembahasan originalitas inovasi kesesuaian dengan format. Nah, ini saya share sekarang, minimal nanti hari Rabu kita diskusi kelompok 6 ya. Terus kalian paling enggak mencari atau mencari-cari bahan gitu ya, atau mungkin judulnya dulu, judul dari karya tulis yang kalian mau buat, itu mungkin mulai didiskusikan, kelompoknya mungkin sama saja dengan yang kelompok sekarang, supaya enggak untuk koordinasinya. Nah, ini nanti pertemuan selanjutnya, berarti nanti Rabu diskusi kelompok 6 sama membahas judul-judul. Pertemuan selanjutnya itu besok tuh 13, Senin depannya itu 14 ya, Rebu depannya itu 15. Maksud saya adalah setiap pertemuan yang akhir ini kita diskusi masing-masing kelompok untuk semacam diskusi dengan saya. Apa sih yang kalian buat dan sampai apa, sehingga kalau ada masukan mungkin bisa apa namanya langsung di ini ya, kita diskusi gitu. Menyiapkan progres-progres pembuatan karya tulis ilmiah. Ini adalah proyek yang nanti akhir dan nanti tidak ada UAS. UAS-nya dinilai dari proyek ini dan nanti presentasi terakhir. Gitu. Pada saat UAS kalian presentasi karya tulis ilmiahnya ini. Gitu. Ya, apakah ada pertanyaan dulu sebelumnya? Bu, izin nanya. Mm-mm. Berarti ini tugasnya termasuk tugas kelompok gitu ya, Bu? Iya, tugas kelompok. Jadi nanti tugas kelompok membuat karya tulis ilmiah, ya kan? Nah, itu tadi komponennya jangan lupa itu. Dan dibuat sebaik-baiknya, dalam artian kalau kelompok kan berarti nggak mungkin tidak berkelompok, artinya ya harus kelompok. Kalian kan lebih mudah ya sekarang untuk berkelompok ya. Dalam artian itu kan bisa Zoom. Mungkin kalau dulu itu malah lebih susah, belum mengenal Zoom ya. Maksudnya pas dulu sebelum pandemi itu kan belum mengenal Zoom. Nah, kalian bisa Zoom, kemudian bagi-bagi tugas. Nah, seperti itu. Nanti yang dinilai itu hasil karya tulis dan presentasi, semua anggota kelompok harus wajib hadir untuk nilai UAS-nya. Ya, jadi misalnya cari kajian pustaka, mungkin setiap anak harus mencari 2 masing-masing, misalnya menulis apa. Nah, itu kan butuh kerjasama yang dinilai di sini. Kerjasama, hasil produknya, dan nanti yang terakhir adalah presentasi, bagaimana cara kalian masing-masing menjawab pertanyaan, memberikan penguatan. Jangan lupa juga tata tulisnya diperhatikan. Ada pertanyaan lagi? Dan nanti apa itu? Hari Rebo ya, Gracia ya. Iya, Bu.
Ya Pak, Assalamualaikum Pak Tri.